Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Amalia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara penggunaan pada aplikasi e-rekrutmen karyawan berbasis web modul rekrutmen. Di sini merupakan tampilan awal dari aplikasi yang terdapat menu registrasi dan login. Langsung saja, di sini saya akan melakukan registrasi. Pada aplikasi e-rekrutmen karyawan berbasis web, terdapat dua user, yaitu pencari kerja dan penyedia kerja. Di sini, saya akan registrasi sebagai pencari kerja. Untuk email, di sini harus menggunakan email yang benar, karena setelah registrasi, user terlebih dahulu melakukan aktivasi email sebelum melakukan login. Setelah registrasi, user melakukan aktivasi pada email. Setelah aktivasi, user baru bisa melakukan login. Pada user pencari kerja, terdapat beberapa menu, yaitu beranda, profil, lowongan pekerjaan, rekomendasi lowongan, dan status lamaran. Langsung saja, yang pertama merupakan tampilan dari beranda yang memiliki beberapa informasi. Yang pertama, informasi mengenai jumlah lowongan tersedia, jumlah dari rekomendasi lowongan, dan jumlah dari lamaran yang terkirim. Selain itu, terdapat juga prosedur general dari penggunaan aplikasi untuk user pencari kerja. Langsung saja setelah itu, user melakukan input data diri. Untuk input keahlian, di sini nantinya sebagai parameter apakah lowongan tersebut direkomendasi atau hanya lowongan biasa. Di sini input CV berformatkan PDF. Setelah melakukan input data diri, tahap selanjutnya pencari kerja dapat melihat lowongan pekerjaan. Di sini pencari kerja dapat memfilter lowongan berdasarkan kategori dari bidang lowongan tersebut. Selain itu, pencari kerja dapat melihat detail lowongan atau dapat melakukan lamar lowongan. Selain itu, pencari kerja juga dapat melihat rekomendasi lowongan berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja. Setelah itu, pelamar dapat melakukan lamar pekerjaan. Untuk melihat riwayat lamaran, pencari kerja dapat melihat pada menu status lamaran. Di sini, pencari kerja dapat melihat nama dari perusahaan atau detail dari lamaran yang diajukan kepada perusahaan. Pencari kerja juga dapat melakukan pembatalan lamaran atau dapat melakukan pengiriman pesan kepada perusahaan untuk men-follow up ketika lamaran belum diseleksi.
Langsung saja selanjutnya, di sini saya akan login untuk user perusahaan. Pada user perusahaan, terdapat beberapa menu. Yang pertama beranda, profil, kelola lowongan, seleksi lamaran, histori lamaran, dan notifikasi pencari kerja. Langsung saja, untuk ini merupakan tampilan dari beranda perusahaan yang terdapat beberapa informasi mengenai jumlah dari pelamar dan jumlah lowongan yang terdapat pada perusahaan. Selanjutnya, perusahaan dapat mengelola profil yang di dalamnya dapat melakukan edit profil atau menambahkan data. Selanjutnya, perusahaan dapat melakukan kelola lowongan. Di sini, perusahaan dapat melakukan aksi tambah lowongan, di sini pada keahlian perusahaan dapat menyertakan apakah keahlian tersebut wajib atau tidak. Selain itu, di sini perusahaan dapat melakukan hapus lowongan maupun melakukan edit lowongan. Untuk selanjutnya, pada seleksi lamaran, perusahaan dapat melakukan aksi download CV, lihat detail lamaran atau lihat detail pelamar, kemudian dapat melakukan aksi tolak terima lamaran. Untuk yang akan diterima, menekan tombol ACC. Namun, pada saat melakukan tolak lamaran, nantinya perusahaan dapat mengirimkan alasan dari atau keterangan penolakan untuk pencari kerja. Selain itu, pada histori lamaran, perusahaan dapat melihat dari histori lamaran yang telah dilakukan. Selain itu, dapat melihat detail dari pelamar atau dapat melakukan download histori berdasarkan tanggal dan dapat melakukan download atau print histori dengan format PDF. Kemudian, setelah melakukan seleksi, untuk melihat informasi dari seleksi pada pelamar. Jadi, pencari kerja dapat melihat riwayat lamaran pada menu status lamaran. Di sini nanti statusnya akan berubah jika lamarannya itu diterima atau tidak. Mungkin sekian
presentasi mengenai aplikasi e-rekrutmen karyawan berbasis web, modul rekrutmen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.